warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan demonstrasi kontekstual budaya positif yang ada di sekolah. Jadi anak-anak sekalian, bisa kalian lihat di layar. Kita akan merumuskan rencana keyakinan sekolah sebagai hasil dari dialog yang dilakukan bersama multi unsur, penilaian dialog bersama komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Berdasarkan indikator antara lain: 1. Hasil dialog membahas 3 poin pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. 2. Hasil dialog menjelaskan alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. 3. Hasil dialog komprehensif atau mudah dipahami dengan menjelaskan strategi yang rinci dan realistis tentang penerapan budaya positif di sekolah. 4. Hasil dialog kontekstual relevan dengan kebutuhan pembelajaran SMK yang berpihak pada peserta didik atau konteks sekolah. Untuk memandu diskusi kita pada kesempatan hari ini, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik yang ada di sini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan diskusikannya secara bersama-sama. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin masing-masing dari kalian bisa mengemukakan pendapatnya atau jawabannya terkait dengan pertanyaan pemantik di layar. Soal yang pertama, hal-hal apa saja yang akan Bapak Ibu atau anak-anak kuatkan dalam penerapan budaya positif yang memungkinkan tumbuh kembangnya budaya wirausaha, budaya kerja, dan budaya industri di sekolah? Oke, pertanyaan yang pertama, hal-hal apa saja yang akan Bapak Ibu kuatkan dalam penerapan budaya positif yang memungkinkan tumbuh kembangnya budaya wirausaha, budaya kerja, dan budaya industri di sekolah? Walaupun di sini pertanyaannya untuk Bapak Ibu, tapi anak-anak sekalian boleh juga mengemukakan pendapatnya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan budaya wirausaha, budaya kerja, dan budaya industri di sekolah? Oke, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak sekalian, adakah yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini? Mungkin saya Pak Feby, silakan. Mungkin dalam ini Pak, dalam tumbuh kembang budaya berwirausaha, di mana di sini hal-hal yang perlu dikuatkan dalam ini mungkin dalam pengembangan keterampilan dalam berwirausaha, yang dimana ini menurut pendapat saya ada 2 poin. Yang mana yang pertama itu adalah program inkubasi bisnis, yang mana membuat program inkubasi bisnis di sekolah untuk mendukung siswa yang memiliki ide bisnis. Ini termasuk dari bimbingan dari gurunya, akses dari sumber daya sekolah, sampai pelatihan dalam melakukan keterampilan bisnis tersebut. Yang kedua mungkin itu ada proyek wirausaha. Proyek wirausaha ini yang dimaksudkan dengan mengintegrasikan proyek wirausaha ke dalam kurikulum, di mana siswa dapat merancang dan menjalankan usaha kecil mereka sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Seperti misalnya penerapan hasil belajar itu bisa diterapkan dalam berwirausaha. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Feby atas jawabannya yang sungguh sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa menginspirasi kita untuk menerapkan budaya wirausaha yang lebih baik lagi ke depannya. Itu baru yang budaya wirausaha ya. Ya. Yang kedua, budaya kerja. Siapa? Oh, Bu Rizka, silakan. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Feby untuk budaya wirausaha. Mungkin saya akan menambahkan untuk budaya kerja. Jadi budaya kerja ini kan setiap perusahaan itu kan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, mungkin di sekolah kita bisa diterapkan dari karakter siswanya terlebih dahulu, seperti misal anak-anak dilatih kedisiplinannya agar tidak telat. Nah, jadi ini juga akan berdampak pada ketika anak-anak nanti akan ke dunia kerja, anak-anak bisa tepat waktu dalam datang ke tempat kerja seperti itu. Lalu juga seperti integritas, kejujuran, anak-anak juga dilatih jujur agar ketika di dunia kerja anak-anak bisa mengerjakan pekerjaan dengan jujur. Lalu dengan tanggung jawab, kerjasama, serta empati. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membuat anak-anak menjadi biasa, sehingga bisa menjadi budaya dan kebiasaan di diri siswa tersebut. Seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih Rizka jawabannya. Ya, memang betul dimulai dari disiplin. Jadi kalau ketika budaya kerja itu yang paling utama adalah disiplin waktu, pendatangan.
Dari sekolah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu juga sudah menerapkan disiplin. Sehingga disiplin itu bagaimana caranya bisa kita terapkan di dunia kerja ketika anak-anak itu sudah memasuki dunia kerja. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Pak Feby sama Ibu Triska. Mungkin anak-anak ada yang mau disampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan soal nomor 1 ini? Oke Pak, ini Nah, saya yang pandai akan, silakan. ini saya akan menambahkan tentang budaya kerja yang positif. Bangun etika kerja positif di antara staf dan guru, fasilitas pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan internasional. Dah, itu saja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Ri. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Pak, Ya, Azura. menambahkan dari Bu Triska tadi, Hmm. hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Dari disiplinan dengan cara negatif. Jadi kita harus memandang dari sudut yang positif. Oke, terima kasih Azura. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan? Tadi baru terjawab yang wirausaha sama budaya kerja ya. Yang budaya industri di sekolah belum terjawab. Boleh Pak, mungkin saya mau Oke, silakan Bu Wiwit. Ya, jadi untuk budaya industri yaitu salah satu yang dapat kita lakukan yaitu membangun kemitraan dengan industri. Jadi membangun kemitraan dengan perusahaan, dengan profesional industri. Contohnya misalnya kita kunjungan ke industri, terus mengundang pembicara tamu dan mengadakan program. Oke, terima kasih Bu Wiwit ya. Jadi benar, memang SMK itu dituntut untuk mempunyai rekan industri sebagai tempat anak-anak kita untuk magang ataupun sebagai guru tamu yang akan menyampaikan materi di sekolah, sehingga anak-anak nantinya ketika mereka memasuki dunia kerja mereka sudah tahu dengan kondisi bagaimana dunia industri itu sebenarnya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau menambahkan terkait pertanyaan nomor 1 ini? Bisa Pak ingin menambahkan Ya silakan Pak Sukri. budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Pak Feby terkait usaha, budaya kerja Ibu Triska dan budaya industri dari Ibu Wiwit. Sedikit saya ingin menambahkan di sini ada budaya spiritual siswa. Nah, kenapa penting budaya spiritual ini? Karena untuk terjun di dunia wirausaha, kerja dan industri, penting sekali kita memegang budaya keagamaan spiritual. Pertama dalam hal ini melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur seperti itu. Kemudian menerapkan budaya 5S. 5S ini adalah senyum, sabar, salam, sopan dan santun. Hal ini sangat penting sekali diterapkan dalam dunia wirausaha dan kerja industri. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukri atas tambahan jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Betul, memang di dalam berwirausaha, budaya kerja dan budaya industri itu harus diterapkan yang namanya 5S untuk menjadi dasar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengarkan beberapa pendapat dari beberapa orang guru dan beberapa orang siswa. Mungkin dari pendapat-pendapat tersebut akan kita simpulkan apa sih kesimpulan daripada pendapat Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang akan Bapak ketik di sini. Ya, mungkin saya akan membacakan kesimpulan yang bisa kita dapat dalam diskusi untuk nomor 1. Yang pertama itu kita bisa membangun kemitraan dengan perusahaan, seperti kita mengadakan program magang, terus menghadiri guru tamu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa kita mengembangkan ide-ide bisnis. Nah, ide-ide bisnis yang dari anak-anak punya bisa kita kembangkan untuk wirausaha. Yang ketiga itu bisa mengembangkan karakteristik siswa berupa kedisiplinan, kejujuran, dan integritas. Mungkin itu saja kesimpulannya Pak. Oke, yang kedua, tantangan baik internal maupun eksternal apa saja yang masih Bapak Ibu hadapi di sekolah berkaitan dengan penerapan budaya positif tersebut. Oke, soal yang kedua yang akan kita bahas adalah tantangan baik internal maupun eksternal, dari dalam maupun dari luar,
apa sih yang menjadi yang kita hadapi di sekolah berkaitan dengan penerapan budaya positif tersebut. Yang pertama mungkin akan kita bahas dari tantangan internal dari dalam itu sendiri. Siapa yang mau menjawab? Mungkin saya Pak. Oke, Pak Baby silakan. Mungkin di tantangan internal ini Pak, mungkin poinnya ke resistensi terhadap perubahan, yang mana beberapa guru dan staf mungkin merasa nyaman dengan metode lama dan kurang terbuka terhadap perubahan yang terjadi pada saat ini. Terus itu juga siswa juga bisa menunjukkan resistensi, terutama jika mereka tidak memahami manfaat dari perubahan tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Oke, itu tantangan yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Ada lagi mau menambahkan tantangan Mungkin internal? Pak bisa menambahkan Oke. dalam Ibu, hal silakan. kedisiplinan siswa. Ya, saya ambil kedisiplinan siswa. Masih banyak siswa-siswa ini yang kurang disiplin dalam hal waktu, dalam hal kedatangan, dan mungkin juga dalam hal melakukan tata tertib sekolah. Mungkin itu saja. Oke, itu tambahan dari Mas Dwi. Mungkin dari anak-anak kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi dalam penerapan budaya positif di sekolah, terutama yang dari dalam? Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin saya Pak, Oke, Sarina. dari komunikasi dan koordinasi dengan siswa, mungkin tantangannya adalah dalam menyampaikan nilai-nilai positif secara efektif kepada siswa. Jadi ketika guru menyampaikan apa itu budaya positif kepada siswa, kurang begitu jelas dalam hal penyampaiannya ya, sehingga menjadi miskomunikasi dalam menyampaikan pesan tersebut. Oke, terima kasih Sarina. Tantangan internal sudah kita bahas. Yang kedua adalah tantangan secara eksternal dari luar. Izin Pak, saya ingin menambahkan. Ya silakan Pak Sukri. Tantangan dari luar atau tantangan eksternal ini mungkin bisa dari lingkungan sosial Pak. Kita lihat dari lingkungan sosial itu misal dari media sosial ataupun teknologi, karena siswa ini banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial, kemudian teknologi seperti bermain game, media sosial seperti WA, Instagram dan lain-lain, sehingga pembelajaran yang seharusnya dipelajari itu sering terlewatkan. Mungkin itu saja Pak pengaruh dari lingkungan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukri atas jawabannya. Izin saya ingin menjawab. Ya silakan. Kalau dari menurut saya sendiri, tantangan eksternalnya itu berasal dari dukungan dari orang tua dan komunitas. Dengan kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua dalam kegiatan sekolah. Dan tantangan dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan industri lokal. Oke, Itu saja Pak. terima kasih Rasya atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian. Tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru serta dari anak-anak terkait dengan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam penerapan budaya positif tersebut. Mungkin Bu Wiwit bisa membacakan kesimpulan dari apa yang sudah dicatat tadi. Boleh. Jadi dari tantangan internal dan eksternal ya. Jadi dari tantangan internal yang pertama itu kesimpulannya, jadi yang pertama resistensi terhadap perubahan. Jadi terhadap perubahan ada guru dan staf menerapkan budaya positif membutuhkan perubahan cara pandang dan pola pikir. Tidak semua guru dan staf langsung siap menerima perubahan, terutama jika mereka sudah lama bekerja dengan metode lama atau metode tradisional. Selanjutnya, guru dan staf juga membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk memahami bagaimana menerapkan budaya positif. Jika pelatihan tidak memadai, penerapan bisa menjadi setengah-setengah atau kurang optimal. Kemudian, siswa juga di sekolah memiliki latar belakang nilai dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan budaya positif yang berlaku untuk semua siswa tanpa terkecuali. Ini selanjutnya tantangan eksternal apa? Bu Wiwit, hasil kesimpulannya?
Selanjutnya tantangan eksternal. Jadi dari tantangan eksternal yang pertama yaitu ada pengaruh negatif dari media sosial ataupun teknologi. Jadi kebanyakan siswa saat ini menghabiskan waktu dengan gadget atau dengan media sosial sehingga banyak melupakan pembelajaran dan banyak yang lengah karena sosial media. Terus yang kedua? Nah, jadi dukungan orang tua itu sangat berpengaruh. Ya, tantangan eksternal, tidak semua orang tua memahami pentingnya budaya positif. Ada orang tua yang lebih mengutamakan prestasi akademis anaknya, jadi mereka dibandingkan membentukkan karakter, sehingga menimbulkan benturan dengan program sekolah. Itu Bapak. Sip, Bu Wiwit. Bapak Ibu sekalian, itu adalah hasil diskusi kita yang sudah diketik di layar. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan bisa membawa dampak perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mudah insyaallah. Marilah kita tutup diskusi kita pada kesempatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.